Kembali lagi nih Ajib ASN Jabar ikut bicara. Rada deg-degan saya mah kalau nyebut pemerintahan. Hari Jumat pakai batik. Cakep. Salam hormat untuk Teh Ruli yang makin cantik. Kadang berpikir orang pemerintah, aturan, birokrasi, Yes. undang-undang, Yes. peraturan dan lain-lain. Katanya di biro pemerintahan kita ada program namanya Optimis. Government Goes to Campus. Aplikasi Sidobi. Inovasinya Jawa Barat Keren. untuk Indonesia. Dan salah satunya ini Ajib ini luar biasa. Ini Stay Creative Unlimited BKD dan Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teh Ruli. Kembali lagi nih di episode yang kali ini nih di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Pokoknya ajib-ajib selalu ya Kang ya. Oke. Nah, alhamdulillah di Ajib episode kali ini masih bareng saya Ruli dari BKD Provinsi Jawa Barat. Dan kesempatan kali ini ada seseorang nih spesial, pokoknya dari Gedung Sate sono jauh. Jauh ya. Pakai apa Kang tadi ke sini? Perahu, pesawat atau apa? Pakai mobil tentunya. Pakai mobil ya. Luar biasa. Nah, alhamdulillah di Ajib kali ini ada Kang Ajis Zulfikar Ali Yusa, panjang namanya SSTP MSI. Beliau adalah Kepala Bagian Pemerintahan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah. Makanya saya bilang jauh dari Gedung Sate. Departemen Bedrijven. Oh gitu. Apa tuh? Bahasa dari Gedung Sate. Oh iya. Kang Ajis, izin nih, Kang Teteh, kita tuh udah janjian sih beberapa pekan terakhir nih, beliaunya sibuk terus, rapat terus Akang mah. DLL. Jadi DLL ya. Bagian dan lain-lain. Bagian dan lain-lain ya. Tugas juga. Iyalah, orang kepala bagian pemerintahan nih. Rada deg-degan saya mah kalau nyebut pemerintahan teh. Saya Berat ngerti gitu nggak ya? Sesuatu yang berat gitu. Iya. Sesuatu yang berat. Tapi tadi kita udah ngobrol sih sebelum kita mulai. Kang Ajis udah ngasih pencerahan nih ke saya. Ternyata it's not that nightmare, katanya, nggak semenyeramkan itu. Kang Ajis tadi ngasih briefing nih. Oh, ternyata santai, banyak gagasan nih dari beliau. Dan kesempatan kali ini kita akan gali nih apa aja nih yang ada di beliau, yang udah beliau lakukan dan lain-lain seperti itu deh. Ya, itu dia. Jadi perkenalannya, beliau adalah Pak Ajis Zulfikar, Kepala Bagian Pemerintahan. Mungkin tidak asing untuk sebagian besar rekan-rekan di ASN Jabar ya Kang ya. Nggak juga nih. Nggak juga. Karena malang melintangnya nih ya, izin review nih, beliau itu luar biasa semuda ini. ASN milenial nih salah satunya nih. ASN milenial masih muda dan sudah already in that level gitu. Levelnya udah canggih dah pokoknya. Wow ya. Wow makanya ya. Nah, izin review nih, beliau itu karir tuh dari awal saya pelajari nih dari Kabupaten Majalengka ya Kang ya dulu. Dari awal. Dan beliau IPDN, S1 S2 IPDN. Pokoknya pemerintahan banget deh. Makanya no wonder why beliau ditempatkan di Setda Biro Pemerintahan. Tidak tepat sekali. Betul sih. dari Kabupaten Majalengka, Malang melintang di Sekretariat Daerah itu dari tahun berapa Kak? 2008 ya? 2009. Oh 2009, iya. Itu kalau saya lihat nih, burudul itunya teh, jabatannya teh. Pokoknya ada di protokolnya, ada di Biro Humasnya, ada di Biro Hubungan Masyarakat. Terakhir sebelum kembali ke Setda juga di Dinas Pariwisata. Iya. Tapi balik lagi dah, nggak bisa jauh-jauh dari pemerintahan ya Kang ya. Iya. Luar biasa nih, makanya alhamdulillah bisa diundang di Ajib pada kesempatan kali ini. Kang, sehat ya? Alhamdulillah sehat Teh Ruli. Meskipun sibuk selalu ya Kang. Insya Allah kita harus selalu semangat. Semangat, sehat, bahagia. Teh Ruli juga ya. Iya, harus. Ini sebenarnya ada pantun buat Teh Ruli. Apa nih? Luar biasa ini. Aku deg-degan nih. Hari Jumat pakai batik. Cakep. Salam hormat untuk Teh Ruli yang makin cantik. Ini cakepnya banyak nih kalau gitu.
bisa pantun. Bisa sih tapi harus rada mikir Kang nanti Gitu ya. izinnya. Siap. Hatur nuhun Kang udah kembali maksudnya sudah berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Kang tadi ya sih tadi saya kasih clue betul adanya kalau pemerintahan gitu kesannya tuh it's something really hard to discuss gitu untuk sebagian orang gitu ya. Really? Kalau Kang Ajis mah atau udah dari borojolnya juga di pemerintahan, S1, S2 belum lagi berarti S3 kayaknya masih di pemerintahan nih kayaknya udah empuknya aja gitu. Nah, itu sebetulnya apa sih yang harus di-highlight nih? Kenapa orang-orang atau why people should not be that afraid gitu loh. Nggak harus takut gitu loh dengan istilah pemerintahan atau biasanya pemerintah identically political things itu seperti apa nih harus menyikapinya kita. Oke. Jadi kita yang ringan-ringan ya. Ringan-ringan santai Ringan kan. saja. Jadi memang kalau berbicara pemerintahan gitu ya, kadang berpikir orang pemerintahan, aturan, birokrasi, Yes. undang-undang, Yes. peraturan dan lain-lain gitu, Yes. termasuk berat dan lain. Nah, bagaimana kita sebetulnya fungsi dari inti dari biro pemerintahan dan otorita itu Korbinwas. Nah, ini Korbinwas. Korbinwas, Yes, koordinasi pembinaan dan pengawasan. Nah, dalam hal ini tentu karena fungsi pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sendiri, biro pemerintahan tentu sebagai pembina ke kabupaten kota. Nah, kalau kita ditarik ke fungsi GWPP, apa sih GWPP teh gitu ya? Gubernur Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Yes. Jadi provinsi itu mempunyai dua fungsi gitu ya sebagai implementasi dari GWPP gitu ya. Fungsi yang pertama gubernur itu sebagai kepala daerah yang memang dipilih oleh rakyat gitu ya, menjalankan visi misinya dan lainnya. Yang satu lagi adalah fungsinya adalah melaksanakan sebagian kewenangan yang ada dalam presiden. Dari presiden ke gubernur. gubernur. Artinya bahwa memang pemerintah provinsi itu ya aparat pusat fungsinya, sehingga beberapa kewenangan tupoksi yang ada adalah melaksanakan dari pusat. Nah, ada juga yang bertanya, apa beda dengan pemerintah daerah, bupati, wali kota, camat begitu ya? Karena kalau di pemerintah daerah itu adalah otonomi daerah. Yes. Artinya pemerintahan sendiri dengan dikepalai oleh kepala daerah, wali kota maupun bupati. Nah, camat itu adalah kepala wilayah yang ada di bawah bupati. Nah, termasuk juga kelurahan. Nah, beda dengan desa nih. Nah, beda lagi. Nah, kan sekarang lagi musim nih ya, desa, karena kalau kita berbicara desa ada 5.312 desa. Ruli luar biasa. Banyak kan itu di Jabar aja kan ya Kang ya? Betul, tapi kalau dari banding dengan Jawa Tengah, Jawa Timur kita masih kalah jumlah. Makanya kita lagi dorong sekarang bagaimana desa-desa di Jawa Barat salah satunya ya selain kita optimalisasi bisa yang sudah besar penduduknya bisa kita mekarkan desanya gitu. 5.300, Jawa Tengah udah 7.000 teh. Nah, hubungannya ini adalah ke dana desa, ke jumlah dana desa yang bisa diserap atau diterima oleh provinsi. Jadi memang tidak apple to apple Jabar, Jateng, Jatim dari sisi jumlah desa ya, tapi jumlah penduduknya banyak desa. Bahkan ada satu desa teh yang jumlah penduduknya itu sampai 150.000, setengah jumlah kota Banjar dikepalai oleh kepala desa. Karena Jawa Barat 50 juta. Di Bali mana kan? Itu di Bogor. Oh di Bogor. Oh iya, no wonder kalau Bogor mah. Iya, 6 juta penduduknya, hampir 5,8 atau 6 juta. Nah, oleh karena itu Biro Pemerintahan sebetulnya menghubungkan gitu ya salah satu kebijakan atau beberapa kebijakan pemerintah pusat ke pemerintah daerah gitu supaya on the track nih apa sih dalam sisi aturan. Tapi kalau berbicara masalah GWPP panjang lagi. Ya. Harus berapa SKS kan? Jadi memang intinya adalah Biro Pemerintahan tentu sebagai menjalankan fungsi dari yang Pak Gubernur, kita juga melaksanakan fungsi bagian kewenangan yang diamanatkan oleh Presiden dalam GWPP, Gubernur Wakil Pemerintah Daerah. Mantap gitu. nih. Nah, selain itu juga kan ada 3 bagian nih, pemerintahan, otonomi daerah, kerjasama kan kita alhamdulillah ya Jawa Barat tuh juara lah gitu ya. Nanti bisa diajak juga kerjasama itu ya untuk banyak sekali kerjasama yang dihasilkan baik dalam dan luar negeri ya Kang karena ya. memang Pak Gubernur yang sangat marketing yang daya jualnya tinggi Pak Gubernur mah tuh kalah semua. Sekarang juga kan lagi di Glasgow kan ya, biasa. Nah, selain itu ke program-programnya kalau kita berbicara pemerintahan ada namanya kalau di bagian saya itu ada penataan daerah atau DOB. Daerah otonomi baru. Nah, ini nih akan lagi sibuk ya itu DOB. Salah satunya karena ini kan masuk di RPJMD. Kita ditarget 6 DOB. Alhamdulillah sampai detik ini kita sudah 5 DOB yang sudah diajukan ke Kemendagri. Artinya tinggal 1 DOB lagi
yang ditarget, tapi memang kayaknya ini kita malah jadi bonus. Jadi untuk tahun depan tuh rencana 3 kabupaten gitu. Nah, yang sudah itu Cianjur. Garut Selatan, Sukabumi Utara, Bogor Barat, Bogor Timur, Indramayu Barat. Masya Allah. Jadi nambah kabupaten dan ini juga tujuannya adalah pemerataan ya, dan juga kesejahteraan. Gitu. Iya, jadi inline ya Kang. Maksudnya jumlah tadi kalau istilahkan daerah baru dengan jumlah penduduk juga kan harus relevan ya. Jadi nggak jomplang juga. Jadi gitu. kalau dibagi dengan Jawa Barat tuh 50 juta 2 kali benua Australia. Betul. Jumlah penduduknya 25 juta kan Australia itu. Artinya seorang gubernur Jawa Barat itu bisa bebannya sangat luar biasa dengan kompleksitas. Iya. Nah, makanya di Biro Pemerintahan kita mencoba di bahasan di Optimis. Kita ada program namanya Optimis. Itu. Optimis apa nih Kang? Optimis itu kan semangat. Optimis itu singkatan Teh Ruli. Jadi obrolan pemerintahan tiap Kamis. Nah, ini nih mungkin salah satu kenapa Kang Ajis sampaikan pemerintahan tuh jangan dianggap berat-berat amat gitu. Makanya ada obrolan ini Optimis salah satunya kan bisa diobrolkan, didiskusikan santai gitu kan. Jadi tidak harus yang menjelimet yang bisa dibuat ringan dengan narasumber kan dari pusat, dari internal kita gitu. Supaya pemahaman kita tadi sampai ke daerah, ke camat begitu, ke kepala desa, mengedukasi ya Kang ya. Mengedukasi dan kita samakan satu visi. Kita mau apa sih pemerintahan ke depan gitu. Dengan pandemi gini kan kita harus kolaborasi ya. Kolaborasi kemana-mana ya Kang. Kang, itu berarti si Optimis itu tiap hari Kamis ya? Hari Kamis 2 mingguan dan 3 mingguan kalau nggak salah. 2 minggu. Udah berapa lama berlangsung? Sudah 5 kali. Oh 5 kali ya. Iya, dengan yang minggu yang keempat itu malah dibuka oleh Pak Gubernur. Mantap. Jadi Pak Gubernur menitipkan bahwa pandemi ini adalah bukan tugas Pemprov atau kabupaten, Pemda dalam ini para yang Satgas ini, tapi sampai ke leveling kecamatan, ke desa juga punya peranan penting. Peranan masing-masing, betul. Jadi tidak bertumbuh di pusat aja gitu kan, tapi semua juga harus. Betul gitu. Jadi di satu sisi kita juga memberikan edukasi bahwa optimalisasi peran camat gitu ya di daerah itu sangat luar biasa dengan tugasnya, dengan fungsinya segala macam. Apresiasi buat rekan-rekan di kecamatan yang sampai saat ini berjibaku menurunkan Teh Ruli pandemi atau serat vaksinasi luar biasa, dan mereka tidak terlihat ya mungkin media atau tapi tugasnya sangat berat itu kan. Nah, kita memberikan motivasi, kita memberikan sesuatu yang gambaran-gambaran bahwa fungsi camat nanti ke depan akan seperti apa gitu. Jadi si Optimis itu sasarannya memang untuk rekan-rekan camat salah satunya? Ya, salah satunya, tapi tidak hanya camat, para kabak-tapem, asda satunya yang memang leveling di 27 kabupaten kota itu ya Kang? Kota. Mantap. Intinya kan sebetulnya bagaimana sih kita silaturahim selain kita ketemu secara langsung gitu, kita juga daring. Jadi apapun itu yang di pelosok itu bisa upgrade. Upgrade aturan baru, ilmu baru gitu ya, hal-hal baru yang memang bisa diterapkan di satu kecamatan begitu ataupun di ini. Nah, yang pertama kemarin kita coba di Cianjur Teh Ruli. Jadi saya membuat salah satu coba-coba sentra vaksin Nyaah Kalembur dengan menggunakan 0 budget rupiah. Masya Allah. Bisa terlaksana, dihadiri oleh Ibu Ika, Kepala Kasatgas. Masya Allah. Wilujeng. Untuk makan minumnya dibantu oleh Shopee, tenaga kesehatannya oleh Puskesmas, tendanya BPBD, dan ini sekarang sudah dilanjutkan sampai bulan Desember autopilot gitu. Itu dia wujud nyata kolaborasi yang tadi kata Kang Haji sampaikan ya. Jadi intinya Biro Pemerintahan tuh bisa melakukan hal-hal sesuatu yang memang sedang dibutuhkan saat ini, terutama oleh Pak Gubernur, membantu lah. Leres pisan. Nah Kang, betul sekali. Jadi bisa semakin jelas adanya bahwa pemerintah itu tadi betul kata Kang Ajis, enggak melulu harus di pusat yang berperan. Dan ketika di pusat pun tidak hanya katakanlah abang-abang pandemi, hayo wedding case itu kan yang dikekesak gitu kan tanda kutip. Tapi kan ternyata bukti nyatanya di pemerintahannya, di pendidikannya, semua orang tuh bergerak ya Kang ya. Terbukti Kang Ajis dari sisi itunya pun support juga meskipun ke vaksin juga akhirnya kan. Karena makanya, memang butuh support semua pihak ya Kang ya. Jadi selama ini kan kita juga selain
mengedukasi protokol kesehatan Yes. gitu ya, jangan sampai masyarakat menyesal. Iya. Karena penyesalan itu selalu di akhir Teh Ruli. Kalau di awal? Kalau di awal adalah pendaftaran. Jadi memang makanya kadang-kadang kita kan mengedukasi masker gini Iya, dan betul, lain-lain betul, gitu. betul, betul. Terutama juga kaitannya dengan bagaimana pemerintah daerah juga tetap semangat Siap. gitu untuk By the way, Akang LC juga bukan? apa itu? Lulusan COVID? Oh, iya betul. Pernah juga lulus. Udah lulus itu juga ya, alhamdulillah ya. Berarti merasakan. hampir mayoritas ini ya, Iya. dapat juga. Iya, mudah-mudahan kita selalu diberikan Iya, kesehatan iya. karena ya sehat itu penting. Mahal Saat ya, ini Kang, ya? mahal. Iya. Makanya, ya rajin-rajin olahraga. Rajin olahraga, nggak boleh malas ya olahraga. Harus ya. dipaksakan sekarang. Harus dipaksakan. Jangan Gitu. terus-terusan vitamin jadi asam lambung ke sini kan. Betul, dicoba olahraga yang sesuai passionnya. Sesuai passion. Apa nih Kang Ajis apa olahraganya nih? Apa ya? Oh iya, kemarin baru selesai maraton. Maraton. Dari 10 kilo. Iya, ini orang set nama pada jago maraton. Ajakin Iya. atuh kita. Ayo, siap. Iya, Kang, siap maraton? lari-lari cantik Jangan saja. cuma lari dari kenyataan. Wah, atuh. Ini mereka nih Kang lari dari kenyataan terus. Harus. Ya. Insya Allah Nanti pelan-pelan ikutan kita nih ya. Mangga. Mudah-mudahan saja. Iya, bisa saya makin bisa bugar. Ini nanti dengan teman-teman gesat runner. Mantap. Iya kalau saya sih suka noong ini. Waduh udah maraton deh hari kita kapan? Sampai tetepnya tiduran gitu. Siap Kang. Nah itu keren nih. Jadi memang betul Kang. Kembali ke tadi kolaborasi itu kunci ternyata ya Kang. Nol budget rupiah Ya, bisa betul. berjalan dengan baik dan semua Ternyata aspek bisa, betul. terlibat gitu kan. Betul sekali. Dan memang sisi pemerintahan ya tadi karena yang diulas Mhm. pemerintahan, kita apa sih pemerintahan itu kita juga rencana mau ngadakan government goes to campus. Ih, apalagi ini manis serpisan hari akang tuh. Sebetulnya kan poinnya adalah bagaimana kita dari sudut mahasiswi milenial begitu ya, berbicara tentang pemerintahan dari pusat, Pemprov Nah, tadi itu yang dia. disebutkan tadi Iya. apa sih fungsinya, jadi sehingga ketika ada persoalan harus kemana datangnya Iya, gitu, iya, jangan iya. Jadi melek ya. betul ketika ada marah-marah misalnya ada jalan berlubang, marah-marahnya ke provinsi misalnya, padahal kewenangannya adalah kewenangan pemerintah Betul, pusat. betul. Nah inilah yang dari sudut government goes to campus kita rencana akan memberikan keliling lah ke kampus-kampus. Kita membawa ini loh pemerintahan, ini tugas dari biro pemerintahan dan lain-lain seperti itu sih. Itu masih di tahap rencana dan selain itu juga kaitannya dengan Kemendagri yang aplikasi Sidobi. Apalagi tuh kan kita bilang apalagi nih Kang Ajis teh banyak pisan nih. Ya, Jarak jadi- oleh-oleh. Jadi karena memang daerah otonomi baru, kembali ke daerah otonomi baru Siap, itu juga memerlukan kajian akademis yang panjang begitu ya untuk Kapasda itu kapasitas daerah, jumlah penduduk, tingkat ekonomi dan lain-lain gitu, memerlukan kajian. Jadi kita alhamdulillah dengan Unpad kerjasama akan rencana sedang membuat namanya aplikasi yang nanti akan kita hibahkan ke Kemendagri teh. Asik. Sistem aplikasi daerah otonomi baru Indonesia yang memang mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan bisa diterapkan ke seluruh penjuru di Indonesia. Dan otomatis itu sudah berjalan di Jawa Barat ya Kang ya? Sebelum Sedang berproses ya? sedang berproses. Sedang Ya, berproses dan artinya- nanti akan langsung akses juga ke pusat ke tadi pusat, ya? betul. Keren Dan deh. ini sudah beberapa kali dipaparkan di Dewan dengan Forum dan mudah-mudahan ini menjadi inovasinya Jawa Barat Keren. untuk Indonesia, persembahan Jawa Barat untuk Indonesia begitu. Iya pastinya. Rencananya. Semakin banyak inovasi teh di Jawa Barat mah ya Kang ya? Iya karena memang harus begitu ya. Kali Iya. kan kita tuh dituntut untuk terus move gitu ya, Move, bergerak iya. gitu ya. Makanya kita juga selalu ada istilah tagline Stay Creative Unlimited. Keren. Stay Creative Unlimited sebenarnya ini zaman di dinas pariwisata ini ketika ekonomi kreatif teh, Iya, Ruli. iya, iya. Jadi Ekrab itu kan teman-teman ketika saya membidangi kepala bidang industri pariwisata, Ekrab itu tanpa batas. Tanpa batas. Selalu itu kreatif itu memang nggak bisa dibendung. Nggak bisa Dengan adanya dibendung. pandemi itu nggak bisa dibendung. Tepat. Jadi stay kreatif, tetap berkreativitas. Kalau kita ditarik ke ASN apa fungsinya? Tetap berkinerja, Iya. tetap berkolaborasi, Iya, inovasi iya, tanpa iya. batas meskipun Iya. sedang pandemi. Intinya itu Betul. gitu. Dan salah satunya ini Ajib ini luar biasa, ini stay kreatif unlimited BKD dan wah luar biasa. Saya pantengin terus Teh Ruli. Asik, Dari mulai makasih. kemarin ada kepala daerah gitu Iya, ya, betul. narasumber dari wah luar biasa ini. Iya. Salah satu acung jempol lah gitu. Betul Kang, tadi betul kata Kang Ajis karena kita betul nggak boleh tuh hanya stay diem aja gitu kan, padahal udah kemana orang kan gitu. Dan yang paling utama kita kan
harus juga sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban, betul kan Kang? Betul. ASN ngapain aja nih selama ini gitu kan? Ini banyak hal, sebetulnya banyak kan kanal-kanal informasi yang bisa disampaikan ke masyarakat secara luas kan. Di Kang Ajis ada apa aja, di BKD ada apa aja, di dinas-dinas lain juga ada apa aja, itu kan banyak. Tapi mungkin salah satu alternatif lainnya ya ini Justru itu, bentuknya dengan gitu kan. adanya persoalan pandemi sekarang begitu ya, atau rintangan gitu ya, ini kita harus terus berjuang, terus berkolaborasi gitu ya. Kalau memang kan hidup itu kan pasti banyak rintangan gitu. Iya. Kalau banyak rantangan itu adalah catering teh. Catering. Lapar jadinya. Rantangan gitu. Artinya bahwa kita harus terus bagaimana kita jangan kalah dengan situasi pandemi. Justru kita mencoba tentu dengan protokol kesehatan. Gitu. Alhamdulillah sekarang ini kita sudah divaksin ya teh ya. Sudah vaksin. Sudah. Ya, insya Allah prokes tetap ketat ya. Ketat gitu. Jadi poinnya itu sih gitu. Jadi hal-hal baiknya ya semoga citra pemerintahan yang selama ini skeptis baik di masyarakat atau di mahasiswa-mahasiswi gitu ya tentang Jawa Barat itu bisa tercitrakan secara positif. Iya. Nah, ini Biro Pemerintahan juga punya kewajiban untuk memberikan impuls-impuls yang positif ke masyarakat dan ke yang utamanya Jawa Barat. Ya, gitu. iya. Dan nggak Jawa Barat aja, ternyata sambil berjalan juga udah nyampe tuh untuk tadi ke kementerian ya Kang ya. Betul. Sampai ke kementerian tadi. Betul. Jadi dengan kementerian karena memang jenderal kita kan Kemendagri ya. Mau nggak mau, iya nggak betul. Mau artinya kita harus bisa inline ya. Inline gitu, bagaimana kebijakan dari pusat bisa diterjemahkan. Dengan baik gitu kan. Implementasikan dengan tentu. Pasti sekarang kekurangan SDM, anggaran dan apa, tapi kita insya Allah dengan kolaborasi bisa keluar dari masalah ini gitu. Keren. Intinya itu. Iya. Nih Kang, tadi kan ya udah banyak nih yang diceritain nih soal apa aja nih di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, termasuk tadi ada DOB-nya, ada Sidobanya, ada Sidobi ya, Sidobi. Ada Optimis, ada tadi ada apa nih? Red I apa nih Kang? Red I ini sebetulnya aku paling menarik bayi nih. baru lahir ini. Jadi sebetulnya dari pimpinan kami Pak Kepala Biro gitu ya, bagaimana sih biar kita juga speaking English-nya bagus, bicara bahasa Inggris dengan menghadirkan native speakers gitu, pembicara di luar. Dan kemarin di yang pertama sudah dilaksanakan. Singkatan Red I itu kan sebetulnya reliable actual discussion. Keren. Jadi memang temanya kemarin perubahan iklim karena road to Glasgow yang Pak Gubernur. Nah, mungkin nanti tema-tema menarik bisa juga kaitan dengan digitalisasi, tentang apa. Tentu kita menghadirkan narasumber dan itu tidak dibayar narasumber dari luar negeri. Kita mengandalkan sekali lagi adalah networking and collaboration. Ya sekarang ini ada networking nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nggak bisa ditawar-tawar gitu. Perbanyak networking tiap hari kalau bisa 100.000 atau apa. Wah, untuk salah satunya adalah membantu tugas-tugas. Yes. Yang jadinya kan tadi 0 rupiah. Karena kan berapa tahun ini terakhir kita mostly just focus on pandemi. Yep, betul. Dengan pandemi ini kan anggaran semua juga kan terpangkas ya. Jadi kita juga harus berpikir bagaimana Stay Creative Unlimited ini terus berkarya, terus berinovasi, namun tugas-tugas juga terselesaikan gitu. Ya, itulah salah satu mungkin ya alhamdulillahnya Biro Pemerintahan juga sedikit membantu di antara perangkat-perangkat daerah lain yang sangat luar biasa gitu. Keren. Pastinya Kang, di perangkat daerah lain saling melengkapi. Mereka juga maksudnya masing-masing punya peranan yang tidak kalah penting gitu kan, yang melengkapi sampai munculnya yaitu Jabar jadi tagline Pak Gubernur, Jabar juara yang seperti diharapkan. Betul. Makanya dalam diskusi saya selalu menekankan Teh Ruli bahwa antara kabag gitu ya, kasubag atau atasan itu dalam diskusi jangan melihat karena jabatan atau atasan. Keren nih. Gitu. Karena kalau saya berpikir melihat atasan, jangan sombong deh kalau jadi atasan tuh kalau di pasar itu kan hanya 10.000 bagi potong 3 ya. Jadi atasan. Artinya filosofinya apa nih, adalah sebetulnya jabatan itu kan hanya sebuah amanah saja. Tepat. Ya, ketika misalnya sekarang Pak Kepala Biro lagi tugas ke luar negeri, misalnya saya lagi tugas, ternyata ada salah satu tugas yang memang harus dihadirin, ya staf itu harus bisa memposisikan sebagai kabag, kasubag gitu, dengan ya tentu skill yang ada harus upgrade juga gitu. Jadi makanya selalu mendorong rekan-rekan, alhamdulillah ya walaupun masih ada kekurangan bisa mewakilkan atau
menjadi wakil dari biro pemerintahan gitu di acara-acara tertentu. Keren. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ini gitu ya, menjadi solusi lah begitu. Pastinya Ya. teamwork itu kan. Teamwork, ya. betul. Teamwork itu Teamwork, tadi karena yang kerjasama, kolaborasi. Kompetisi itu sebetulnya kompetisi itu nomor sekian ya. nomor sekian. Antara kita dengan A dengan B, C gitu. Tapi yang paling penting adalah kerjasama sama kolaborasi gitu. Supporting satu dengan yang lainnya. Betul ya, sekali Siap. gitu. Kang, kembali nih saya yang red eye ya, red eye. Kalau ini red E gitu. Aha. Ya. Nah itu tuh untuk siapa aja nih Kang? Nah, awal-awal kemarin itu dengan 27 kabupaten kota. Keren. Nah, rencana Pak Gubernur. juga saya tadi dengan tim ngasih masukan bahwa nanti para perangkat daerah yang memang banyak banget di sini yang alumni luar negeri termasuk salah satunya. Jadi kan nanti kan isu-isu yang relevan bisa dengan perangkat daerah mana? Sangat gitu bisa. Kan? Bahkan makanya dengan Red E ini adalah para native speakers yang memang punya kemampuan bahasa Inggris gitu ya. Topiknya nggak seputar pemerintahan saja sebetulnya, seputar Jawa Barat, isu-isu yang selama ini mungkin misalnya isu lingkungan, isu teknologi, high tech gitu. Apa sih yang ini terus tentang sekarang isu tentang Facebook yang akan berubah jadi metaverse. Sudah tahu belum? Iya, Facebook betul. ini juga, apa itu pesan di baliknya? Artinya bahwa sekarang kita harus melek teknologi ke depan. Iya, ke depan itu kan teknologi itu bukan menjadi ini ya, tapi mempermudah pekerjaan, mempermudah hal-hal yang memang bisa kita lakukan gitu, mempercepat juga begitu. Actually teknologi is a tool. Teknologi kan tool, alat untuk kita gitu kan, mempermudah tadi seperti Kang Aji sampaikan untuk segala macam proses sepersekian detik kan sekarang tuh dengan dunia luar tuh tidak ada barrier gitu kan. Oke, let's say perbedaan waktu tapi real time kan. Hari ini di sini jam berapa, di sana jam berapa, exactly like. Betul. Namun dengan hadirnya teknologi kita harus tetap hormat santun terhadap sesama. Makanya saya pernah mengutip nih kata-kata yang saya dapatkan dari Kabupaten Sumedang, luar biasa ini. Sunda buhun bahasa Sundanya Teh Ruli. Kaluhur jujur ngabantu, kagigir kais tarapti kahandap cekas ngabina. Mantap. Kaluar janglar motekar, bakti kadiri sebakan negeri tawakal ka ilahi. Wah, itu berat tapi memang adem gitu. Artinya kaluhur jujur ngabantu, kita harus hormat ke atasan, ngebantu begitu ya, ke gigir kan, ke samping kita juga bagaimana kita mengemong ke bawah, kita mendalemin begitu. Dan ini kan filosofi Sunda ini kalau ditransferkan dalam pemerintahan luar biasa gitu, bahwa paheyuk-heyuk leungeun paantang-antang panangan gitu ya. Jadi menurut kami sih sangat banyak filosofi di Sunda ini, di Jawa Barat ini yang bisa dijadikan jadi sebuah motivasi buat pemerintahan di Jawa Barat. Keren. Gitu. Tadi yang Kang Aji sampaikan yang dari Sumedang itu ya, itu tuh saya sebetulnya jadi kesimpulannya itu adalah nilai-nilai itu pada akhirnya tuh bisa kita simpulkan itu menjadi hal yang general, yang universal ya kan. Kebaikan itu akan tetap kebaikan seperti itu kan pada intinya. Nah makanya saya jadi ingat satu buku itu exactly ya Kang Aji sampaikan itu inline dengan satu judul yang ditulis sama Nathan Jamal kalau nggak salah. Judulnya itu Serve Up, Coach Down. Ke atas kita let's say itu hormat, ke bawah tapi kita ngomong. Itu kan yang disampaikan. Iya. Sunda ini sebetulnya udah dari zaman dulu tuh sudah ada kearifan lokal. Kearifan lokalnya yang universal, nyampe ke sama. Betul, makanya Biro Pemerintahan Otonomi Daerah itu kan bukan berkaca dalam aturan pemerintahannya saja, tapi di dalamnya itu filosofinya itu luas sekali. Mantap. Jadi kalau kita gali budaya-budaya yang ada di Jawa Barat, karena kita kan hubungannya ke seluruh kabupaten kota ya, kecamatan, desa, kabupaten, bahwa nilai-nilai yang baik itu, dan memang milenial sekarang perlu tahu harus dengan istilah-istilah Sunda yang memang ini supaya nanti terimplementasi dalam program, bahwa ini loh nilai-nilai itu Sunda itu tuh dari dulu memang sudah silih asuh yang memang ketika pandemi ini yuk kita seuyunan begitu ya. Nah mudah-mudahan dengan program yang tadi gitu, peraturan segala macam bisa ringan gitu, dilakukan dengan pemerintah, tentu mitra kami pemerintah daerah. Dan no wonder Kang Teteh udah you already try gitu kan. Sudah menerjemahkan itu semua di dalam tadi yang sudah serentetan ada itu kan. Ada Sidobi, ada Optimis, ada Red Eye, ada Ghost to Campusnya. Ada tadi kalau saya dapat istilah dari Kang Ajis tuh, clue-nya kita itu ASN harus jadi PR masing-masing ya Kang ya.
Betul. Selain public relation tadi Kak Aji sampaikan apa nih? Betul. Jadi gini, ketika pandemi ini kan katanya harus memberikan informasi yang baik, positif, jangan informasi yang malah mendownkan. Mendaunkan atau malah makin galau-galau begitu, hujan rintik-rintik, puisi galau gitu, boleh aja jadi sih. nggak boleh kan? Boleh tapi boleh. jadi sesuatu motivasi yang Iya, positif iya, supaya betul, imun betul. juga kan meningkat. Makanya Meningkat. kalau karena pernah di Humas ya, PR itu kan selain public relation tapi performance and recognition. Guys. Yes, mantap. Jadi bagaimana kita memberikan citra, Ya. perform gitu, bentuk yang baik gitu ya ke masyarakat, apa yang sudah dilakukan oleh biro pemerintahan, dilakukan oleh BKD, Iya. yang dilakukan oleh tentu perangkat daerah yang Iya. lain se-Jawa Barat, Betul. biar masyarakat ini loh kerja pemerintahan Pemprov Jawa Barat tuh begini, Tepat pemerintah sekali. daerah begini, pemerintah pusat mana, sehingga ada peran masing-masing, Peran masing-masing. tidak bisa dipisahkan satu sama lain Exactly. di antara fungsi-fungsi pemerintahan. Iya, saling gitu. melengkapi. Makanya timbul kolaborasi, kesempurnaan itu yang diharapkan. Betul Oke, sekali. Kang Ajis terakhir nih. Ada saran atau tips atau apa nih gitu yang harus biasa disampaikan ini buat tetap memotivasi rekan-rekan ASN di seluruh Nusantara atau Ya. bahkan di seluruh dunia. Biar tetap semangat Ya. gitu. Jadi sebetulnya ASN itu kan salah satu yang sekarang itu tes juga banyak begitu ya. Betul. Namun kan kadangkala ASN gajinya sama, ini sama. Nah, itu sudah tidak ada lagi Iya, begitu. iya, Jadi iya, kita iya. memang harus sekarang ini upgrade diri. Iya. Itu belajar dengan tidak hanya tupoksinya, Teh Ruli. Jadi kita juga belajar jika misalnya BKD tidak hanya kepegawaian tapi Iya. kaitan dengan high tech-nya, Yes. sosialnya, Yes. terus juga aktif juga dalam mungkin organisasi gitu ya. Sesuai passionnya gitu ya. Kalau dia baca buku atau apa ya mungkin someday mungkin dia juga buat novel gitu. Iya, Jadi hal-hal yang menurut benar. saya sih ASN Jawa Barat dan sekarang sudah sangat luar biasa ya dengan talenta-talenta muda ASN dan termasuk juga yang sudah ada itu jangan pernah berhenti untuk terus belajar dan belajar. Siap deh Kak. Jadi kalau disimpulkan ya ASN Jabar maksudnya ASN itu harus sudah melekat multi talentnya itu tadi ya. Ya. Segala tiasa usahakan sesuai dengan passionnya tadi kata Kang Betul, Ajis ya. karena kan kalau ketika di masyarakat misalnya ASN Jawa Barat itu selalu ditanya kan, misalnya ini harga bawang berapa? Kadang-kala walaupun juga saya searching dulu nih harga bawang berapa, ibu-ibu itu di komplek. Pak itu kenapa Pak jalan daerah itu rusak ini padahal kewenangannya gitu pemerintah Kabupaten pusat. kota Makanya atau kita kan pusat. bisa menjelaskan Iya, kan, iya. Pak itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Baik kami akan sampaikan Nah, ke iya. perangkat daerah yang Siap. memang membidangi. Nah itu kan, Kan enak. PR itu Iya. kan humas gitu ya dalam tanda kutip fungsinya bukan dari biro humas bagian humas saja begitu ya. Tepat. Tapi semuanya bisa memberikan informasi yang baik ke masyarakat begitu. Siap deh. Hatur nuhun Kang. Sami-sami, Kenyang nih kita banyak informasinya. Pokoknya jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan follow sosmed BKD Jabar katanya. Yang pasti mah Humas Jabar apalagi ya Kang ya. Iya. Lalu pokoknya nanti semoga kita bisa bincang santai lagi ya Kang. Ada Banyak momen-momen sebetulnya di biro pemerintahan banyak ini ya tema-tema Ya. West Java Partnership. itu Bagaimana sih kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pak itu bisa Gubernur? digali tuh apa-apa Berapa aja. investasi yang gitu. dilakukan? Nah itu ada lagi nanti rekan saya Iya, gitu. Jadi siap. cukup ini dulu sepertinya. Ya, oke, Karena siap waktu yang terbatas. Kang. Mangga. Hatur nuhun sekali Sami-sami, lagi. Teh Pokoknya Ruli, jangan senang lupa hati. stay tune terus di Ajib. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan rekan-rekan yang keren-keren lainnya insya Allah. Stay tune ya ASN Oke. Jabar ikut bicara Ajib. Ajib. Dadah. Sampai jumpa lagi. Sukses.